Untuk ketiga kalinya saya menyertakan dalam obrolan itu himne Gajah Mada, karena ya menurut saya peristiwa besok itu tanggal 15 April 2025 itu adalah peristiwa penting yang menjadi tonggak bersejarah baik bagi UGM maupun bagi Indonesia pada umumnya ya. Jadi mungkin kalau kita urai peristiwa besok itu ada paling tidak ada tiga unsur yang bisa melekat pada peristiwa tersebut, yaitu unsur politik, unsur hukum, dan unsur ilmiah atau scientific. Nah, itu beberapa besok yang mendatangi UGM dalam rangka silaturahmi itu untuk politik barangkali di situ ada Rizal Fadilah, ada mungkin Refli Harun ya, itu meskipun ya politik dalam pengertian bukan politik praktis ya, artinya sisi kehidupan politik dalam pengertian yang lebih luas, karena bagaimanapun our former president adalah top person of Indonesia dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Itu bagaimanapun adalah jabatan politik. Kemudian ada unsur hukum ya, di situ diwakili ada Egy Sujana, ada Ahmad Khosinuddin, dan beberapa advokat yang barangkali tergabung dalam TPUA. Itu ada meskipun ya tetap ada nuansa politik, tetapi politik di sini sama seperti Bung Refli maupun Bung Rizal Fadilah, itu politiknya dalam pengertian yang lebih luas, tidak terkait dengan afiliasi politik tertentu. Nah, yang paling menarik adalah yang ketiga, yaitu yang terkait dengan scientific atau ya boleh dikatakan dunia intelektual atau dunia ilmiah, karena boomingnya kasus ini sebetulnya sudah diawali oleh Roy Suryo yang notabene juga alumni UGM sendiri, yang sudah beberapa waktu tahun yang lalu. Nah, dipuncaki oleh apa yang dilakukan oleh Dr. Rismond Sianipar, yang notabene juga adalah alumni dari UGM Fakultas Teknik Elektro, sehingga Bung Sianipar ini dikategorikan ahli digital forensik begitu ya. Nah, ini tiga elemen ini bergabung menjadi satu yang akan memberikan tonggak sejarah bagi UGM maupun Indonesia. Apakah UGM dalam hal ini mampu menjaga marwahnya sebagai penjaga gawang peradaban bangsa, salah satu ya ada UI, ada ITB, ada Airlangga, ada Universitas 11 Maret, ada Universitas Cendrawasih dan lain-lain. Itu adalah satu komunitas intelektual yang turut mengawal perjalanan bangsa
Indonesia, baik masa lalu, sekarang maupun masa yang akan datang. Nah ini sebetulnya ada satu peristiwa menarik di Balerung UGM beberapa waktu yang lalu ketika masih terkait dengan Pilpres, di mana Dewan Guru Besar UGM itu menghimbau para petinggi negara untuk mendengarkan suara rakyat, untuk menjaga netralitas dan seterusnya. Artinya secara etik Dewan Guru Besar UGM itu menyerukan kepada para petinggi negara untuk ya berlaku fair begitu ya. Nah kebetulan salah satu guru besar dan bahkan menjadi ketua Dewan Guru Besar UGM itu adalah Muhammad Baikuni. Maaf kalau keliru, pokoknya M itu ya, M Profesor Dr. M Baikuni. Nah kebetulan beliau adalah itu kakak kandung teman saya bermain catur di salah satu lapak catur di Solo. Nah kenapa saya pernah bercerita sempat membaca Jati Diri UGM di lift di gedung rektorat UGM, yaitu gedung pusat yang dibangun oleh GPH, diresmikan oleh Insinyur Soekarno dan itu didesain oleh GPH Hadinegoro. Itu ya beliau Profesor Dr. M Baikuni ini berkantor di sebelah dari Balai Senat. Ya, kenapa saya untuk menuju tempat itu saya lewat lift sehingga saya membaca Jati Diri UGM, kemudian melewati Balai Senat di mana di situ saya tergetar melihat ruangan yang di situ lahir para tokoh-tokoh bangsa ya, yang ikut mengawal perjalanan sejarah Indonesia. Nah, Profesor Dr. M. Baikuni sebagai Ketua Dewan Guru Besar itu juga beberapa waktu yang lalu menyampaikan keprihatinannya terhadap kemunduran demokrasi. Nah ini artinya keprihatinan beliau itu bukan tanpa alasan. Nah di sini menariknya momen besok itu apakah UGM dalam bertindak sebagai penjaga gawang perjalanan peradaban bangsa Indonesia itu bisa menjaga marwahnya atau ya terbelit persoalan politik yang itu sifatnya sangat pragmatis dan sangat dangkal. Pada obrolan saya yang lalu saya menduga bahwa apa yang terjadi di UGM besok itu mendapat sorotan tajam dari komunitas akademi tidak hanya di dalam negeri tapi barangkali di Nanyang Technology University Singapura, kemudian Universitas Kebangsaan Malaysia, Thammasat Thailand atau Melbourne University maupun yang lain-lain. Karena menurut informasi itu akademisi UGM itu melanjutkan studi itu di berbagai belahan, mulai dari Jepang, kemudian Belgia, ke Oxford, ke Cambridge, ke Harvard. Itu termasuk Dr. Imahwan yang pernah saya singgung itu kalau tidak salah alumni UGM plus London School of Economics. Itu ya kita mengenal para akademisi di Jogja ini ya boleh dikatakan world class. Nah kalau peristiwa besok itu justru mendegradasi UGM sebagai institusi, ini saya tidak bisa bayangkan para akademisi itu harus menjelaskan apa kepada bangsa ini. Ya saya harapkan
besok adalah momen di mana UGM sebagai institusi itu tidak mengambil risiko untuk mendegradasikan hanya karena kepentingan politik yang itu sifatnya sangat sesaat. Ingatlah para pendiri bangsa yang telah mendahului kita, yang termasuk meresmikan gedung pusat UGM, yaitu Insinyur Soekarno. Dan ingatlah generasi muda kita kelak itu akan membaca momen ini, momen besok ya, itu mereka akan memberikan penilaian yang lebih objektif kepada peristiwa 15 April 2025. Salam konstitusi.